Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Dara Kinanti dengan NIM 6421184. Di sini saya akan membahas mengenai uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan bantuan program SPSS dan Microsoft Excel. Uji validitas menunjukkan seberapa baik alat ukur yang digunakan dapat mengukur apa yang diukur. Uji validitas digunakan untuk menentukan apakah suatu kuesioner valid atau tidak. Membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Pertama, jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Kedua, jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Data yang saya akan uji adalah data guru dari Sekolah Dasar Negeri Klender 03 Pagi dengan total responden berjumlah 30 guru dan item soal sebanyak 11 buah. Uji ini akan dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 23 dengan skala Likert, di mana setiap pernyataan memiliki 5 pilihan dengan perskorannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sangat tidak setuju. Yang kedua, kurang setuju. Yang ketiga, netral. Yang keempat, setuju. Yang kelima, sangat setuju. Dengan 30 responden, dengan menghitung melalui rumus DF sama dengan N kurang 2 dengan signifikansi 5% diperoleh nilai 0,361. Langkah pertama, persiapkan tabulasi data angket yang akan diuji. Buka program SPSS, kemudian klik variable view pada bagian pojok kiri bawah program. Pada bagian name, karena contoh soalnya hanya sampai P11, maka tulis P1 sampai P11, terakhir tulis score underscore total. Pada desimal, diubah semua menjadi angka 0. Untuk bagian measure, pilih scale, abaikan saja untuk pilihan yang lainnya. Lalu, klik data view di bagian pojok kiri bawah dan masukkan data skor angketnya. Bisa dilakukan dengan cara copy paste dari tabulasi data angket yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya, pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Correlate, lalu pilih Bivariate. Kemudian muncul kotak baru. Di kotak dialog Bivariate Correlation, masukkan semua variabel ke kotak Variables. Pada bagian Correlation Coefficient, centang persen. Pada bagian Test of Significance, pilih To Tailed. Centang Flex Significant Correlation, lalu klik OK untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya, akan muncul output hasilnya. Dari tabel correlation dapat dilihat skor total pada P1 sampai P11. Skor total correlation R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Hal ini menandakan bahwa seluruh item tersebut dapat dikatakan valid dan bisa dijadikan sebagai alat pengumpulan data penelitian. Uji reliabilitas didefinisikan sebagai sejauh mana hasil pengukuran dengan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir atau item pertanyaan dalam angket kuesioner penelitian. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai Converge alpha lebih dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Yang kedua, jika nilai Cronbach's alpha kurang dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Selanjutnya, persiapkan data yang akan diuji reliabilitas dalam tabulasi jawaban masing-masing responden. Dalam praktek kali ini, saya akan melakukan uji reliabilitas dengan jumlah responden sebanyak 30 orang guru. Sementara itu, untuk item angket ada 11 buah item. Langkah pertama, buka program SPSS dan klik variable view di bagian pojok kiri bawah program SPSS. Kemudian, pada bagian name, tuliskan item 1 atau P1 ke bawah sampai item 11 atau P11. Selanjutnya, pada bagian desimal diubah semua menjadi angka 0, lalu pada bagian measure ganti menjadi scale. Abaikan pilihan yang lainnya atau biarkan tetap default.
Jika sudah, selanjutnya klik Data View di bagian pojok kiri bawah program, lalu masukkan data tabulasi jawaban responden sesuai dengan kolom item yang tersedia. Cara memasukkan data jawaban angket tersebut bisa dilakukan dengan cara copy-paste dari data angket yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya, dari menu SPSS, pilih Analyze, lalu klik Scale, kemudian klik Reliability Analyze. Nah, muncul kotak dialog baru dengan nama Reliability Analyze, kemudian masukkan semua variabel dari P1 sampai P11 ke kotak items. Kemudian, pada bagian model, pilih alpha. Langkah selanjutnya adalah klik statistik, maka muncul kotak dialog Reliability Analyze statistik. Kemudian, pada descriptive for, klik scale, if then delete, lalu klik continue, abaikan pilihan yang lainnya. Terakhir adalah klik OK untuk mengakhiri perintah. Setelah itu akan muncul tampilan output SPSS dan selanjutnya tinggal kita interpretasikan atau kita tafsirkan saja. Dari data tersebut menunjukkan nilai Chromebus Alpha sebesar 0,914, artinya pertanyaan tersebut dapat menghasilkan jawaban yang konsisten dan stabil dari waktu ke waktu, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini bersifat reliable. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.